tugas sejarah minor tentang runtuhnya Jerman Timur. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami, yaitu 1. Elsa, 2. Isnaini, 3. Khairun, 4. Regita, 5. saya, 6. Suryati. Yang pertama dibahas yaitu pecahnya Jerman. Di akhir Perang Dunia II, Jerman terbagi atas 4 wilayah pendudukan militer di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis di barat, serta 1 wilayah di bawah kekuasaan Uni Soviet di timur. Tujuan awalnya adalah untuk bersama bekerja membantu pembangunan kembali Jerman. Perang Dingin kemudian mengubahnya menjadi Republik Demokratik Jerman atau GDR, didirikan oleh Uni Soviet pada 7 Oktober 1949 di timur. Setelah beberapa bulan sebelumnya, 3 wilayah lain di barat bergabung menjadi Republik Federal Jerman. Perpecahan Jerman adalah cerminan klaim yang diajukan oleh pihak sekutu yang memenangkan peperangan pada tahun 1945. Di satu sisi ada Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Di sisi lain Uni Soviet. Mereka membentuk aliansi untuk mengalahkan Jerman di bawah resmi Nazi Hitler. Namun kedua kubu punya ideologi berbeda yang segera menjadi jelas lagi setelah Jerman menyerah. Pihak sekutu barat ketika itu memotori pendirian Jerman Barat. Sedangkan penguasa Uni Soviet Joseph Stalin memerintahkan pendirian Jerman Timur. Uni Soviet ketika itu memang mendominasi Eropa Timur dengan ideologi sosialisme dan sistem ekonomi terencana. Yang kedua, berdirinya Jerman Timur. Jerman Timur atau nama resminya Republik Demokratis Jerman atau yang disingkat dengan RDJ merupakan negara blok timur selama periode Perang Dingin. Republik Demokratis Jerman atau lebih dikenal sebagai Jerman Timur didirikan pada 7 Oktober 1949, tepatnya 4 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan 4 bulan setelah berdirinya Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Karakteristik negara-negara sosialis di Eropa Timur yaitu: pertama, tidak ada kebebasan pers. Yang kedua, tidak ada kebebasan bergerak. Ketiga, tidak ada lembaga peradilan yang independen. Dan yang terakhir, tidak ada partai politik maupun pemilu bebas. Polandia, Hongaria, Rumania, dan Jerman Timur hanyalah beberapa negara yang saat itu disebut negara tirai besi. Mereka semuanya menyandang nama demokrasi, namun sistem pemerintahannya adalah kediktatoran. Jerman Timur ketika itu punya peran geografis dan politik khusus di blok timur, karena langsung berbatasan dengan blok barat. Selain itu, kota Berlin yang terbagi menjadi 2 terletak di wilayah timur. Dengan demikian, Berlin Barat yang termasuk blok barat seperti menjadi pulau di Jerman Timur yang sosialis. Di kota Berlin terjadi persaingan antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Kota dengan lebih 3 juta penduduk itu menjadi pusat Perang Dingin. Sampai pada tahun 1961, perbatasan Berlin Barat dan Berlin Timur menjadi jalur pengungsi yang ingin melarikan diri dari blok timur ke blok barat. Namun, jalur itu tertutup dengan pembangunan tembok Berlin. Sebelumnya, lebih dari 1 juta orang tidak setuju dengan sistem sosialis yang otoriter sudah melarikan diri ke Jerman Barat. Setelah tembok dibangun, masyarakat Jerman Timur makin terisolasi. Pada tahun 1970-an, Kanselir Jerman Barat yang saat itu adalah Willy Brandt melalui era diplomasi baru dengan memulihkan hubungan diplomatik ke Jerman Timur.
pada tahun 1971, Willy Brandt dianugerahi penghargaan Nobel perdamaian untuk politiknya, dan pada 1973 kedua negara Jerman menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa atau PBB. Namun, usia negara Jerman Timur relatif singkat. Rezim sosialistis gagal mengembangkan ekonomi dan menjamin kesejahteraan bagi warganya. Tertinggalan jauh dan perkembangan di Jerman Barat yang demokratis. Warga Jerman Timur tidak memiliki kebebasan berpendapat dan juga hanya boleh berpergian ke luar negeri dengan izin khusus yang sulit didapatkan. Warga Jerman Timur mengekspresikan kekecewaan mereka tidak hanya melalui demonstrasi massal di jalan-jalan, melainkan juga dengan ramai-ramai mengajukan permohonan berpergian ke luar negeri. Selanjutnya nomor 3, runtuhnya Tembok Berlin. Tembok Berlin dibangun tahun 1961 karena banyak warga Berlin Timur yang menyeberang ke barat. Berlin yang terletak di bagian timur Jerman sendiri terbagi menjadi 4, yaitu wilayah Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat di barat dan zona Soviet di timur. Maka Berlin Barat menjadi kantong negara barat yang dikelilingi oleh wilayah Jerman Timur. Kegagahan tembok Berlin setelah menjulang selama 28 tahun akhirnya runtuh. Tembok yang menjadi simbol pemisah tersebut dirobohkan oleh massa. Aksi massa ini didorong oleh runtuhnya Uni Soviet serta penerapan sejumlah reformasi liberal yang dilakukan oleh Jerman Timur sebelumnya. Pada tanggal 9 November 1989 pagi, massa dari Jerman Barat dan Jerman Timur berkumpul di Tembok Berlin. Aksi ini didasari oleh pengumuman pemerintah Jerman Timur. Pada pagi 9 November, pemerintah Jerman Timur mengatakan jika warganya bisa dengan bebas melintasi tembok pembatas ke wilayah barat. Setelah itu, warga Jerman Timur mengerumuni tembok Berlin, di mana mereka disambut oleh warga di Berlin Barat. Melansir laman History, orang-orang dari Berlin Barat dan Timur mulai berkumpul di sekitar tembok. Mereka menyerukan kalimat "Tor auf" atau "buka gerbangnya", sembari minum bir serta kampanye. Kemudian, pada tengah malam, massa mulai memenuhi checkpoint tembok. Saat itu, dilaporkan sebanyak 2 juta orang datang berkumpul di tembok Berlin. Mereka memanjat dan membongkarnya. Kala itu, massa meruntuhkan tembok menggunakan palu dan berusaha menyingkirkan potongan-potongan tembok menjauh dari lokasi aslinya. Orang-orang Berlin sendiri menyebut mereka meruntuhkan tembok sebagai Mauerspächte atau para pelatuk tembok. Beberapa jurnalis menggambarkan peristiwa tersebut sebagai pesta rakyat terbesar dalam sejarah dunia. Setelah tembok pemisah berhasil dibuka, massa mulai melintasi pagar. Arsip pemberitaan harian The Guardian 11 November 1989 menggambarkan para penduduk melintasi tembok dengan sukacita, heran, tangis, dan tawa. Meski telah dirusak oleh massa dengan hanya bermodalkan tangan dengan palu, namun beberapa hari kemudian, tembok kembali dirobohkan dengan menggunakan alat berat seperti krane hingga bulldozer. Setelah tembok yang menghalangi aktivitas masyarakat Berlin tersebut menghilang, warga kota kembali bersatu sejak dipisahkan pada tahun 1945. Seorang warga kemudian menuliskan kalimat, "Hanya hari ini perang benar-benar telah usai," pada bagian tembok yang telah runtuh. Sejak didirikan pada tahun 1961, sebanyak 5.000 orang gagal menembus blokade tembok. Selain itu, sebanyak 191 orang meninggal dunia dalam usaha melintasi tembok pembatas tersebut. Hampir setahun setelah runtuhnya tembok pemisah tersebut, proses reunifikasi atau bergabungnya Jerman Barat dan Timur terjadi pada tanggal 3 Oktober 1990. Yang keempat, bubarnya Jerman Timur dan bersatunya Jerman.
Pimpinan Jerman Timur, Erich Honecker, memerintah dengan otoriter dengan bantuan dinas rahasia Stasi yang sangat ditakuti. Namun mereka tidak bisa menghentikan erosi kepercayaan. Dengan perubahan di Uni Soviet yang dicanangkan oleh Mikhail Gorbachev dan Hongaria, desakan untuk kebebasan dan demokrasi makin lantang disuarakan. Pada tanggal 7 Oktober 1989, rezim sosialistis di Jerman Timur menggalang perayaan besar 40 tahun pendirian Republik Demokratik Jerman Timur. Namun warga yang sudah kehilangan kepercayaan dan menolak penindas terus menggalang aksi protes damai yang makin lama makin luas di berbagai kota. Akhirnya pada 9 November 1989, rezim terpaksa menyerah pada desakan puluhan ribu orang yang ingin melewati perbatasan antara Berlin Timur dan Berlin Barat. Pasukan penjaga perbatasan dan agen-agen Stasi tidak berani melepaskan tembakan kepada ribuan warga yang berunjuk rasa, dan akhirnya membuka perbatasan setelah ada perintah dari pejabat tinggi Jerman Timur 9 November, kemudian diperingati sebagai hari runtuhnya tembok Berlin. Erich Honecker terpaksa mundur dan melarikan diri ke kedutaan Chile di Moskow, namun kemudian diekstradisi ke Jerman untuk diadili. Dia akhirnya dilepaskan pengadilan atas alasan kesehatan dan pindah ke Chile. Parlemen darurat yang dibentuk oleh kalangan pro-demokrasi akhirnya melaksanakan pemilihan umum untuk memilih parlemen baru yang demokratis. Lalu parlemen baru Jerman Timur pun memutuskan pembubaran negaranya dan menggabungkan ke Jerman Barat. Pada awalnya tahun 1990 muncul ide untuk melakukan unifikasi atau penyatuan Jerman kembali. Ide itu muncul pada pertemuan di Ottawa, ibu kota Kanada, pada bulan November 1990, yang dihadiri oleh keempat menteri luar negeri dari negara-negara pemenang Perang Dunia II dan kedua menteri luar negeri dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Pertemuan itu lebih dikenal dengan rumusan 2+4, yang terdiri dari Jerman Barat dan Jerman Timur dengan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Paris. Pertemuan-pertemuan selanjutnya terus berlanjut membicarakan penyatuan Jerman, dan para pejabat dari 6 itu telah mempersiapkan berbagai rapat kerja yang menghasilkan pertemuan para menteri luar negeri. Pertemuan pertama diselenggarakan di Bonn, ibu kota Jerman Barat, pada bulan Mei 1990. Sebulan kemudian, pasca pertemuan di Bonn, diselenggarakan pertemuan di Berlin Timur dan Paris. Memasuki babak akhir proses unifikasi, pada tanggal 12 September 1990, pertemuan diselenggarakan di Moskow, Uni Soviet. Pada pertemuan tersebut tercipta rumusan mengenai penyatuan Jerman. Pertemuan 2+4 itu menjadi awal permulaan yang menghubungkan satu perundingan dengan perundingan yang lainnya. Salah satunya sedang pertemuan puncak ekonomi internasional pada bulan Juli 1990. Kemudian pertemuan puncak NATO serta pertemuan tentang pengurangan persenjataan di Wina, Austria pada bulan Agustus 1990. Pertemuan khusus dari Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping itu, keberhasilan perundingan dalam rangka mencapai kesepakatan penyatuan Jerman tidak terlepas dari peran Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev yang berhasil menciptakan suatu arus pemikiran baru dalam politik luar negeri ini. Uni Soviet, demokratisasi dari Uni Soviet yang menyebar terhadap negara-negara komunis di Eropa Barat, Tengah, dan Timur juga menjadi faktor pendorong terciptanya proses unifikasi Jerman. Implementasi baru itu akhirnya mengubah tatanan politik yang ditancapkan oleh rezim Joseph Stalin yang selama ini bercokol di Eropa Timur dan Tengah. Politik baru itu memungkinkan rakyat Jerman turun ke jalan untuk menyatukan Jerman sebagai satu kesatuan tanah air. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman bersatu. Sekitar 17 juta warga Jerman Timur praktis menjadi warga negara Jerman Barat. Tanggal 3 Oktober kemudian dicanangkan sebagai Hari Penyatuan Jerman, Tag der Deutschen Einheit, dan dinyatakan sebagai hari libur nasional. Dan untuk yang kelima adalah pengaruh bersatunya Jerman bagi kehidupan sosial dan politik global. Penyatuan Jerman mengakibatkan perubahan peta politik di Eropa Timur yang semakin condong pada Amerika Serikat. Negara-negara Eropa Timur mulai meningkatkan paham komunis dan beralih pada sistem liberal untuk meningkatkan perekonomian. Dampak paling penting dari penyatuan Jerman adalah bergesernya keunggulan kekuatan militer menjadi keunggulan kekuatan ekonomi dalam tata hubungan internasional.
Indonesia.